Jumpa lagi bersama saya Nasa Alindia dalam segmen Satu Kopi Sejuta Kisah. Di segmen ini kita kedatangan seorang narasumber ya, yaitu sahabat saya sendiri. Anak-anak itu ya gak menjadi semua, takut gitu. Nah, habis menjadi semua, lampunya tiba-tiba langsung nyala. Nah, di tembok itu ada cakaran itu. Bekas cakaran itu ya, cerita itu ya. Terus Bekas cakaran kayak semacam cakaran harimau itu. Oke, ini dia sahabat saya yang mengalami rentetan kejadian mistis ya. Apa kabar Mas Eko? Baik. Ya, gimana kabarnya ini Mas Eko? Alhamdulillah baik, Mas. Ya gimana ini ceritanya ini? Awal mula ceritanya katanya punya pengalaman mistis ya. Ini bisa diceritakan dengan netizen-netizen yang ada di sini. Iya, begini ceritanya di tempat kerja saya, Hmm. di salah satu hotel Surabaya Pusat sana. Itu sekitar tahun 2019 lah. Itu waktu saya kan di bagian housekeeping. Oke, sedikit cerita aja Mas, sedikit cuplikannya aja nanti biar Oh ya, ceritanya itu waktu saya membersihkan kamar mandi, itu terdengar suara ada cewek masuk. Oke, ditahan dulu Mas. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita break, kita ngopi dulu guys. Jangan lupa pasang headset kalian, kencangkan volume kalian, dengarkan baik-baik, padamkan lampu kalian. Ini ceritanya Mas, waktu saya bersihkan kamar mandi kan sendirian itu, saya bersihkan kaca. Nah, di depan itu pas pintu masuk. Nah, pintu masuk itu otomatis kalau ada orang masuk kelihatan dari kaca itu. Nah, Itu kejadiannya siang atau malam Mas? itu pas saya masuk shift sore. Sip sore ya. Sore habis pulang jam 11. Waktu itu kejadiannya sekitar jam 9. Waktu mau akhir shift itu saya kan bersihkan semua. Nah itu waktu bersihkan kaca, terus tiba-tiba kayak ada orang lewat. Pas saya bersihkan kaca itu sekelebatan ada orang masuk cewek. Pas pintu kamar mandi yang pojok sendiri itu tiba-tiba nutup sendiri. Saya penasaran kok saya tunggu lama kok nggak ada yang keluar. Terus saya coba lihat pintunya kebuka dikit. Nah, itu saya beranikan diri untuk melihat pintu yang terakhir itu. Terus Dan ternyata di dalamnya nggak ada orang. gila. Terus. Nah itu pas saya buka semua pintunya. Karena penasaran, saya buka semua kok nggak ada orang, ya saya tinggal lagi bersihkan kaca lagi itu. Nah, ternyata kok sebentar lagi ada air yang mancur dari keran itu. Akhirnya keluar ya Mas ya. Ya, air itu keluar. Dan penasaran saya lihat lagi, kok nggak ada air yang menetes satu tetes. Oh, itu cuma suara seperti suara air yang apa itu keluar dari keran itu. Iya. Tapi nggak ada orangnya sama sekali ya. Maksudnya nggak ada air yang keluar ya? Nggak ada air yang keluar sama sekali, itu nggak ada. Oh, bersih, benar-benar kering Mas Ya ya? sudah kering kan, sudah saya bersihkan semua itu. Waktu itu ya udah saya ya agak merinding, terus saya langsung lari aja dari kamar mandi itu. Wah, gila. Terus? Nah, habis dari kamar mandi saya manggil teman saya. Habis manggil teman saya ajak ke kamar mandi itu. Saya Buat ngecek. ya ngecek lagi, mungkin saya salah lihat atau salah apa. Ya ternyata ya keadaannya kayak gitu, udah bersih semua, kering semua. Itu di lantai berapa itu Mas? Mohon maaf ini ya. Ini kan cuma sekedar ingin tahu ya kita ya. Itu di lantai berapa itu Mas toiletnya itu? Atau itu memang diperuntukkan untuk tamu, atau kan biasanya hotel kan ada fasilitas untuk tamu yang baru datang atau mau ke kamar mandi umum gitu? Oh enggak, itu di lantai 2 itu khusus untuk ruang meeting. Oh. Itu yang bisa ke kamar mandi itu cuman orang-orang yang habis meeting aja.
Nah pas waktu itu meetingnya sudah selesai, jam 7-an sudah selesai, udah para tamu itu udah semua balik pulang lagi. Dan ini buat kalian semua ya, Mas Deka ini atau biasa yang dipanggil Mas Eko ini ya, Mas Deka ini bekerja sebagai housekeeping di sebuah hotel ternama ya di Surabaya Pusat ya. Iya. Nah, terus Mas kejadiannya setelah itu Ya itu saya habis kejadian itu nggak berani lagi kalau bersihkan kamar mandi malam-malam, nggak berani. oh, emang toilet itu memang apa terkenal dengan keangkerannya atau memang waktu itu memang apa mungkin hari naasnya Mas Deka sendiri atau gimana? Nah, itu biasanya sih katanya teman-teman saya sih sering kejadian kayak gitu. Sering ya Mas di Iya, situ ya. sering. Jadi guys ini mistis banget ini. Terus Mas? Ya teman saya dulu sih pernah di depan toilet cewek itu juga ada kayak suara-suara gitu, suara orang-orang kayak teriak-teriak gitu. Cuman dibuka toiletnya juga nggak ada orangnya. Bisa lebih rinci teriakannya kayak maksudnya teriakan minta tolong atau Enggak, teriakan kayak cuman teriakan gitu aja. oh gitu. Itu dia guys cerita dari Mas Deka ya. Apa selain pengalaman di kamar mandi, apa ada pengalaman mistis Mas yang menurut Mas itu benar-benar nggak dapat dilupakan lah selama bekerja di sebuah hotel sebagai housekeeping? Itu aslinya banyak sekali Mas, cuman kejadian yang nggak terlupakan itu ada lagi. Bisa diceritakan biar para penonton ini biar tahu. Ya itu kejadiannya itu pas saya masuk shift malam. Itu pas kejadiannya malam Jumat itu, hari Kamis itu. Malam Jumat itu pas saya selesai semua kerja jam 1 itu kan waktunya istirahat. Nah istirahat habis makan saya ya ngopi-ngopi di depan itu sama teman-teman di taman sama security lah. Nah, itu kok tiba-tiba ada perempuan mau masuk ke lobi. Nah itu saya lihat ini kok cuman sendirian. Saya bilang ke security, Pak ada orang masuk nggak dikawal tak gitu. Oh nggak ada kok, nggak ada orang masuk sama sekali. Loh, beneran Pak ada yang masuk itu. Itu memang benar-benar terlihat jelas Mas ya, perempuan itu lewat ya. Iya jelas-jelas saya itu. Nah, habis security itu ngeyel ya. Nah, saya penasaran. Saya buntuti yang perempuan itu. Saya buntuti dari belakang. Saya samperin di lobi. Nah ternyata kok nggak ada orang, nggak ada perempuan itu sudah nggak ada. Mungkin udah naik atau gimana ya, saya juga nggak tahu. Terus saya itu tanya ke resepsionis teman saya tanya, Mas ada orang perempuan yang lewat sini lah atau yang masuk? Nggak ada kok, nggak ada sama sekali Mas. Ada apa? Oh enggak kok, ada orang perempuan sendirian kok masuk sini. Mungkin bisa dikawal mau ke kamar mana gitu. Oh nggak ada sama sekali Mas. Nah, dari itu saya langsung mikir, oh iya ini kan malam Jumat ya, mungkin ada apa semacam hal-hal yang iya, bisa ya, di luar nalar lah ya, pokoknya. mistis atau mungkin pandangan saya yang keliru, tapi itu benar-benar nyata kok saya lihat perempuan itu. Kalau boleh tahu Mas Deka ini udah berapa tahun kerja di hotel tersebut? Saya di sana sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Apa menurut Mas Deka ada rumor-rumor sebelum mengalami rentetan kejadian mistis ini, apa dari senior Mas Deka pernah menceritakan kalau hotel ini memang sering mengalami kejadian-kejadian horor ataupun hal-hal mistis lah yang di luar nalar? Ya itu banyak banget sih aslinya Mas. Cuman ya gimana ya? Karena tempat kerja ya Mas ya. Iya memang sulit ya.
sebuah tempat kerja itu tempat untuk mencari nafkah ya, apapun yang terjadi di sana itu tempat kita untuk mencari nafkah buat anak istri kita. Jadi walaupun rentetan kejadian horor dan mistis, Mas Deka ini tetap apa ya, walaupun Mas Deka ini sering mengalami kejadian horor ya, kejadian mistis ya, katakanlah rentetannya itu bertubi-tubi selama kerja di hotel sana ya, namun sebagai seorang pemimpin keluarga hal itu tidak digubris oleh Mas Deka ya, Mas Deka ya. Ya. Itu benar-benar pengalaman di luar nalar. Menurut saya ini wah serem banget guys ceritanya. Nah ini dengar-dengar pernah cerita ini Mas Deka, ada kamar yang 303 itu gimana Mas ceritanya Mas? Kok rumornya itu ada bekas cakaran ya di kamar 303 itu, ceritanya itu gimana itu Mas? Oh yang itu apa, ada tamu dari salah satu sekolahan anak SMP, kira-kira SMP lah, itu kan dari luar kota mau pariwisata ke Surabaya, itu menginap di hotel kami. Terus malam-malam itu beberapa anak itu rame terus Mas di kamar ya, mungkin namanya anak kecil ya, kalau mau tidur masih bergurau gitu. Nah kok tiba-tiba itu lampunya hotel itu mati sendiri, lampu kamar itu. Maaf saya potong dari sini Mas, mungkin para netizen ini, para penonton yang teman-teman yang saksikan video ini mungkin bertanya-tanya ya, satu kamar kok bisa dimasukin beberapa orang ya, apalagi itu anak sekolah, itu gimana itu Mas, kok kebijakan dari hotel itu kok diperbolehkan satu kamar beberapa orang? Ya satu kamar kan ada yang bed kecil itu ada dua. Ya ya. Nah itu bisa kalau anak kecil double bed ya. Ya double bed itu anak kecil itu bisa satu bed bisa dua anak. Nah, jadi kan kalau dua bed kan bisa 4 anak itu. Nah gitu. Mungkin ya dari temen sebelahnya itu main ke kamarnya temennya gitu. Cuman satu kamar itu 4 orang. Nah, itu dia penjelasan dari Mas Deka ya buat kalian semua yang belum paham tentang otoritas perhotelan ya. Terus Mas? Nah itu pas rame di situ ya, di salah satu kamar itu ya 303 itu tempatnya. Nah itu apa? Tiba-tiba lampu kamar itu sendiri yang mati. Nah, terus kami pas housekeeping di telepon. Nah, saya yang ngecek, kok bisa mati. Saya lihat semua, nggak bisa, terus saya panggil engineering. Nah, engineering juga, loh sudah normal semua kok tiba-tiba mati. Nah, salah satu pembinanya datang. Terus mungkin ya pembina itu tahu hal-hal mistis. Nah, dia itu sumbar. Semacam pembina itu semacam seperti orang pintar gitu ya Mas ya? Ya mungkin nggak tahu hal mistis lah. Tahu hal mistis ya, seperti orang-orang indigo. Ya dia itu tiba-tiba bilang gini, wih jangan ganggu anak-anak saya. Tuh. Nah, tiba itu kok ada suara kayak mengaum gitu, kayak apa itu, harimau atau apa gitu. Nah itu kita gitu, terus tiba-tiba kok anak-anak itu ya menjadi semua, takut gitu. Nah habis menjadi semua, lampunya tiba-tiba langsung nyala. Nah, di tembok itu ada cakaran kayak semacam cakaran harimau itu. Ya kan nggak mungkin lah Pak Macan, ya mungkin ya salah satu hal mistis itu, karena kan pembinanya itu habis apa kayak menantang atau sumbar ke penghuni hotelnya itu. Yang mungkin yang nunggu kamarnya itu kan nggak mau kayak apa hal yang rame gitu. Biasanya kan hotel kan damai tenang gitu kan Mas. Nah, itu. Apa memang kamar 303 itu sering ngalami hal-hal horor selain
anak-anak SMP yang menginap di sana Mas, atau para tamu yang lain yang pernah cerita tentang keluhan kamar 303? Nggak pernah sih, cuman itu aja. Ya. Iya. Apa Mas Deka ini masih bekerja di hotel tersebut? Itu pas itu apa pandemi corona ini, saya itu diberhentikan. Hotel sepi, pengurangan karyawan itu banyak sekali ya. Nah, ini COVID ini ya, semua gara-gara COVID ini ya, sampai terdampak sama Mas Deka ini ya. Terus Mas Deka akhirnya kerja di mana Mas sekarang? Akhirnya sekarang saya kerja di salah satu apartemen di Surabaya Barat sana. Dan apa juga ada kejadian mistis lagi Mas di sana? Wah, kebetulan saya barusan kerja di sana Mas. Belum pernah sih dengar itu. Terima kasih Mas Deka untuk ceritanya. Itu dia guys, cerita dari Mas Deka ya, yang mengalami rentetan kejadian horor selama bekerja di sebuah hotel. Sebuah hotel tersebut, padahal hotel itu hotel bintang 5, hotel ternama yang berada di Surabaya Pusat. Nah, pesan-pesan yang disampaikan Mas Deka ini ketika kita nginap di sebuah hotel ya, alangkah baiknya kita ini menghormati kebijakan hotel. Jadi pertama ada apa aja kebijakannya Mas Deka, bisa disebutkan kalau masih ingat? Dilarang ramai ya? Ramai itu pasti Mas, kan pasti ya. Hotel kan untuk istirahat, istirahat untuk tidur kan ya. Itu dia guys, cerita dari Mas Deka ya, yang mengalami rentetan kejadian horor. Buat kalian semua yang menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share yang banyak agar kami giat membuat video-video yang lebih serem lagi. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Deka sudah hadir sebagai narasumber. Next kita akan menghadirkan narasumber lain lagi ya, dalam segmen Satu Kopi Sejuta Kita. Sampai jumpa, saya Nasalin dia. Saya Deka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.